Oke guys, ketemu lagi dengan Diki Ojol. Jangan lupa guys ya, subscribe, like, share, dan komen. Oke guys, kali ini kita akan kulineran lagi guys ya. Kita akan membuat, nah ini kelihatan nih apa ini ya, nangka ya. Kita akan membuat gulai nangka. Ya, tapi ya gulai nangka kalau biasa kan orang masak ya nangkanya toh ya. Kita nggak, kita tambahin, kita mau lebih rame nangkanya. Ya, lebih rame deh pokoknya ya. Nah, jadi gulai nangka kebetulan dia gulai kita tambahin krecek guys. Nah, krecek ini memang ideal dengan masakan gulai, rendang, kari ya. Nah, mau tambahin kadang ya dia makanan bersantan gitu ya. Jadi pas, bukan nggak bisa makan begini aja enak. Cuman enaknya begitu tambahin dengan masakan yang bergula apa yang bersantan ya, terutama yang kuah, ada kuahnya deh ya. Dan makanya kita tambahin ke sayur nangka. Nangka ini kan soalnya sayur nangka ini kan apa? Kuahnya kan kuah gulai. Nah, makanya kita ini ada bumbu gulai kita beli ya. Bumbu gulai ini kita beli pasar yang udah langganan ya. Boleh. Nah, bukan berarti kita pakai ini udah. Biasanya kalau kita beli bumbu gulai itu sebaiknya guys tambahin lagi. Ya, bukan nggak enak, bukan nggak cocok, pas, udah bagus, cuman untuk menguatkan rasanya. Nah, kita tambahin ini bumbu ya. Ini untuk nangkanya ini tergantung guys ya. Kalau guys nanti kita harus olah dulu ya. Ini nangkanya kebetulan kita belinya bagus nih hari ini. Dapatnya yang muda ya, nangkanya muda. Kalau muda itu nanti kita rebus dulu. Ini cuci dulu guys ya, cuci dulu ya, dicuci. Habis itu cuci, ya, cuci biasa aja guys ya. Biasanya memang dari abang-abangnya sudah getahnya sudah nggak ada, mereka udah cuci ya. Ya biasanya mereka cuci dengan tawas gitu, jadi biar untuk ngurangin buang getahnya. Nah sampai di rumah kita cukup cuci biasa ya, nggak usah sampai cuci ini sabun, takut sabun keserap ke dalam guys ya. Nah terus setelah kita cuci nanti kita rebus ya. Nah air rebusan itu kita tambahin sedikit garam biar nangkanya sendiri ada rasa ya. Jadi air direbus dulu baru nanti buang airnya, baru nanti kita masak nangkanya gitu ya. Karena ini bumbunya tuh udah harus ditumis juga ya, bumbu ini gulainya dengan ini. Nanti ini kita blender bumbu ini. Nah untuk bumbu ini, bumbu tambahan kita memakai cabai rawit keriting ya. Bagi yang mau pedas boleh dia pakai cabai rawit merah, tapi saran saya ya jangan terlalu banyak lah, kan mau makan banyak ya. Kalau terlepas kan makannya dikit ya, doer ya. Ini untuk cabai rawit keriting ini takarannya itu terserah, suka-suka ya, jadi tergantung lidah. Kalau yang nggak tahan pedas boleh 2, atau sama sekali nggak mau taruh juga nggak apa-apa, karena dari bumbu gulainya sendiri sudah ada cabenya. Memang nggak banyak sih ya, nggak banyak ya. Cuman udah ada. Jadi bagi yang memang bener-bener lidahnya itu anti cabe ya jangan pakai ya. Nah terus ini kayu manis, ambilnya pilihnya jangan terlalu banyak guys, jangan yang semi tebel banget dan tebel banget ya, jangan ya, yang tipis aja ya. Kita ambil, nah ini 4 cm ya, tapi tipis guys ya, tipis ya, jangan yang tebel ya, beda takaran jadinya. Nah ini lengkuas 1 ruas jempol cukup. Buat pala sedikit aja guys ya, sedikit saja. Ini bandingin dengan jadi setengah ruas jari kelingking ya. Terus ini cengkeh 1 saja guys, jangan banyak-banyak ya, nanti baunya jadi nggak enak ya, tajam jadi. Nah ini bunga lawang, kebetulan bunga lawang kita ini pecah-pecah ya. Ini kita pakai setengah aja guys ya, jangan banyak ya, setengah aja ya, karena kita buat tambahan gulai itu ya, ada tambahan saja. Dan ini untuk ini bijian ketumbar ya. Jadi kita nggak pakai yang bubuk. Kalau yang bubuk itu kalau simpan lama tuh suka nggak, baunya berkurang banyak guys, kayak lada gitu. Mending belinya yang bijian. Jadi nanti kan juga di blender kan dia, jadi tetap wanginya lebih tahan lama guys ya. Nah ini sekitar satu sendok teh ya, 1 sendok teh ya. Nah terus daun salam yang seger 3 ya, jangan yang kering 3 ya. Terus ini buah kemiri 3. Nah, terus bawang putih 6 siung ya, 6 siung. Kalau untuk bawang merahnya 6 siung juga ya. Jadi bawang putih, bawang merah 6 siung. Nanti ini di blender guys ya, di blender buat nanti ditumis lagi ya, ditumis ya. Terus ini kita, nah ini guys ya, jadi ini ada santan. Ini kebetulan di pasar kita, cuman saya nggak tahu ya di apa semua pasar ada.
Nah, di pasar kita itu ada, jadi dia sudah ada, bukan apa kelapanya diparut aja, bukan, biasanya kelapa parut gitu aja ya. Enggak, dia udah sampai ada alatnya khusus untuk meras. Jadi dia sediain. Ini untuk santan ininya, santan perasan pertamanya, ini perasan kedua. Jadi biasanya kita ngomongnya itu santan kental, santan ini encer. Jadi dia ini perasan kedua, ini perasan yang pertama. Itu biasa untuk masak itu kita butuh. Kalau semuanya perasan pertama terlalu kental santannya, jadi nggak terlalu enak juga, berlemak gitu ya. Kalau terlalu encer malah nggak, jadi agak hambar, nggak terlalu bau. Jadi kita campur ya perasan pertama. Ya, itu di pasar kita ada. Cuman kalau di pasarnya kita nggak tahu, kalau nggak ada ya kita paling beli sendiri ya, 1 biji kelapa diperas, ambil sekitar setengah liter air, itu untuk perasan pertama. Nah, perasan kedua 1 liter boleh ya. Nah, terus ini untuk tambahan nanti bumbunya juga ya. Ini ada kaldu jamur. Nah, kaldu jamur ini kita pakai merek Knorr ya. Knorr itu yang Malaysia ya, bukan Totole. Kalau Totole kan dia putih, kalau Knorr ini dia warnanya agak kuning ya, tapi rasanya nggak jauh beda guys ya. Nah, ini kita pakai 1,5 sendok teh ya. Nah, ini garam sekitar 1,5 sendok teh juga. Gula ini 1 sendok makan ya. Nah, terus untuk ini krecek guys ya. Nah, jadi kita ini kreceknya kebetulan kita dapatnya yang agak bagus, agak tebel ya, jadi terasa nanti akan ada kreceknya agak tipis. Ini kita tambahin ya, ini buat toppingnya guys ya, toppingnya ya, selain krecek kita toppingnya ada lagi ya. Biasa kalau ini ya minuman tambahan. Nah, ini toge ya, kita senengnya togenya yang kepala gede ya, kan toge ada kecil itu terserah guys, tapi kita senengnya yang kepala gede. Terus kita tambahin kacang panjang. Nah, ini optional guys ya, opsional. Jadi kita tidak bisa bilang ini sekilo, setengah kilo, seon, terserah ya. Pengen makan nih, karena kita masak kan buat makan sendiri ya. Nah, kita sengaja tambahin tuh biar rame gitu ya, jangan cuma nangka doang ya. Kalau nangka doang kan intinya ya. Nah, ini juga ada kita tambahin melinjo ya, kita kebetulan senangnya melinjo ya, kayak sayur lodeh aja guys ya. Iya, jadi beda ya, ini kan bumbu gulai ya, kita makanya pengen campurin lodeh dengan gulai, jadi kita ada melinjonya. Ini kita memang seneng melinjo, kita penggemar melinjo guys ya, jadi makanya kita kasih melinjo. Udah gitu, kalau kita masak dengan melinjo itu kuahnya ada rasanya guys, jadi rasanya agak rasa sepet gimana ya, melinjo gitu gimana gitu ya, kayak apa, sayur asem gitu guys ya, sayur asem lodeh gitu ya kalau ada melinjonya kan. Nah, itu beda. Nah, jadi makanya kita pengen rasanya itu rame ya, bukan nangka saja gulai, kita pengen rame, ada kreceknya lagi ya guys ya. Oke guys, nah sekarang kita ke dapur ya, kita rebus dulu ini nangkanya harus rebus dulu guys ya. Oke guys, nah ini kita tunggu air mendidihnya dulu ya, baru kita masukin garam secukupnya guys, jadi supaya ya itu menambah kayak rasa. Jadi bukan kuahnya saja yang ada rasanya, nangkanya sendiri kita biar ada gurihnya gitu. Nah, kita nih rebus, karena kebetulan nih guys ya, kita dapat nangkanya yang bagus, yang agak muda ya, lebih muda. Itu jadi rebusnya cukup 20 menit. Cukup lama ya, iya memang guys. Karena kalau kita langsung masak itu tahu ya guys ya, nangka ini kan tebel, dagingnya tebel ya. Jadi dia lama nanti jadi keras. Biarpun nanti mateng langsung masak dengan kuah gulainya, dia jadi agak keras. Nah, beda dengan kalau sayur nangka padang kan, nah itu kan direbus lama. Jadi biar nangkanya itu empuk, lembek gitu ya, hancur gitu pokoknya. Ya, kayak krecek kayak apa tuh, gudeg juga gitu ya. Jadi nangkanya jangan terlalu keras. Ya, apalagi yang sudah giginya sudah nggak lengkap ya. Wah, nangka kan susah makannya. Jadi kita rebus dulu supaya dia empuk ya. Pas kita masak gulainya dia hancur. Jadi dia mulai terbuka, lembek, dia bonyok gitulah nangkanya, enak dimakannya. Oke guys ya, kita tunggu 20 menit. Oke guys, nah ini sekarang sementara kita nunggu nangkanya 20 menit mateng ya. Kita urus dulu ini ya, bumbunya kita blender semua bumbu ya. Semua bumbunya kita masukin, kita blender. Oke
guys, nah ini sudah blender udah halus ya, blender basah lah ya, kita tambahin sedikit air. Ini nanti kita buat tumis nih guys ya, jadi buat tumis dulu, buat tumis bumbunya ya, bareng sama bumbu ini ya, dan bumbu ini nanti ya. Oke guys, kita nanti tunggu nangkanya udah mateng baru kita mulai tumis. Oke guys. Oke guys, nah ini sudah 20 menit ya tuh kan, nah nangkanya sudah agak pecah-pecah gitu ya, udah kelihatan dia udah lembek gitu ya. Ya ini gunanya kalau kita mau rebus dulu. Oke, kita angkat, nggak usah sampai hancur guys ya, ini aja udah cukup hancur tuh, nah udah pecah-pecah dia kan, udah cukup lah gini ya. Kebetulan karena ini kan kebetulannya yang muda, kalau yang tua nangkanya mungkin agak sedikit lama guys ya. Kita angkat dulu ya. Oke guys, nah ini kita mau tumis, kita langsung tumisnya di panci ya guys ya, jadi biar muat karena kita masaknya kan banyak nih ya. Kita tunggu minyaknya agak panasan, kita langsung masukin yang tadi bumbu yang di blender ya, bumbu yang di blender kita tumis ya. Jangan lupa ini bumbunya pasti dengan bumbu gulai yang kita beli ya, jadi ini bumbu memang wajib ditumis. Oke ya, bumbu tambahan dan bumbu yang kita beli. Nah, kalau bumbu beli itu yang asli itu warnanya agak butek guys ya, tidak cerah. Kalau cerah itu jangan guys ya, itu ada pewarnanya. Oke, nah kita aduk ya. Oke, kita masukin mulai itu daun salam. Ini kita tumis guys ya sampai wangi ya, agak kira-kira udah mulai agak gelap gitu ya warnanya. Tumis itu kan apa, bumbu ini kan kalau bumbu halus ini ya, kalau ditumis dia kalau udah mateng itu wangi, warnanya agak-agak gelap ya, agak gelap. Kita tunggu ya, tergantung ininya ya, kompornya juga. Kita aduk, daun salamnya sudah dimasukin karena tadi daun salamnya kan nggak di blender guys ya. Nah ini ditumis bumbunya, usahakan diaduk terus guys ya, jangan dibiarkan begitu, takutnya ini bisa gosong bawahnya kalau dibiarkan ya. Jadi ya memang harus diaduk terus. Nah, karena apinya juga bukan api kecil, apinya api sedang gitu. Kalau kita biarkan bisa gosong guys, biarpun minyaknya kita kasih secukupnya pas gitu, kita bisa gosong. Jadi jangan dibiarkan, aduk-aduk gini aja. Nah sampai dia warnanya agak gelap ya, sekitar 10-15 menit gitulah guys ya, tergantung ya. Paling udah agak gelap wangi gitu ya, udah kelihatan kok, nanti guys bisa lihat kelihatan dia kalau udah matang ya, warnanya beda. Nah ini sudah tuh kan, udah berubah kan warnanya, sudah agak gelap. Nah kita masukin melinjo, karena melinjo ini yang memang agak susah mateng. Kita dari urutannya yang agak-agak keras gitu ya, matangnya agak lambat. Nah kita duluan dia ditumis ya, kita jangan tambahin air dulu, jadi biar melinjonya ini cepat mateng ya, karena melinjo kan keras ya, dalamnya keras, dia harus duluan ditumis dulu. Kalau nangkanya belakangan karena dia udah mateng ya. Nah, jadi kita tumis dulu melinjonya biar mateng. Oke, nah ini kita sambil ditumis melinjonya, kita masukin yang bumbu yang tadi ya, bumbu garam, gula, dan kaldu jamur ya. Nah itu buat biar lebih ini. Nah, ini nanti kalau misalnya udah mateng juga bisa tambahin kalau garamnya kurang asin ya. Lebih baik kurang guys, kurang asin daripada keasinan ya. Nah, setelah itu kita masukin ya kacang panjangnya ya, semuanya guys ya, kacang panjang. Pokoknya nangkanya terakhir ya. Dan kalau bisa ya togenya agak belakangan dulu guys. Nah, toge ya bentaran mateng, jadi jangan masukin dulu. Nanti kalau udah mateng, kalau ditumis duluan ya, pas udah mateng togenya hilang guys. Keriput semua hilang. Jadi toge itu hukumnya itu dia paling belakang dah ya. Oke ya, kita tunggu sampai ya melinjonya, sekira 10 menit lagi guys ya, sampai melinjonya mateng. Oke guys, nah kita coba periksa dan ternyata memang belum mateng ya, memang agak lama ya. Ya kacang panjang sendiri ya kan memang agak alot ya, dia agak lambat matengnya, beda sama sayuran biasa. Nah kita periksa, ini tadi kita udah tambahin air guys ya, jadi kita tambahin air ya. Nah ini tambahin air dulu sedikit, nanti bisa tambah lagi.
Ya, sebelum masukin nangka nanti kita tambahin air lagi. Ya, karena nangkanya kan banyak. Nah, ini kita tambahin cuman buat supaya lebih mempercepat matangnya ini melinjo sama kacang panjangnya ini. Nah, ini kacang panjang sama melinjo nih lambat matangnya nih. Jadi kita harus tunggu ya. Oke, kita tutup lagi, nanti kita tunggu kira-kira 10 menit lagi guys ya. Kita sambil periksa guys ya, sambil periksa. Jadi waktu itu tergantung ya, tergantung kompornya. Saya bilang 10 menit, tergantung kompornya gitu. Kalau yang kompornya yang high pressure ya, ini bentaran ya kan. Kalau yang kayak biasa, kayak kita kompor biasa yang low pressure itu mungkin agak lambat gitu. Oke, kita tunggu. Nah, ini kita periksa lagi guys. Nah, udah mendingan ya, sudah kelihatan mulai agak itu ya, berbentuk beda ya, kacang panjangnya kelihatan mulai agak matang, tapi belum. Nah, kita masukin dulu ini. Nah, kita airnya kita langsung santannya guys, tapi santannya encer dulu guys ya, jangan yang kental dulu. Kalau yang kental dulu kita masukin, nanti takutnya apa, santannya jadi kurang tebel rasanya, kurang kental ya. Biasanya memang kalau masak gituan santan kentalnya itu harus belakangan. Jadi sudah mau mateng-mateng gitu ya, sudah masukin nangkanya, sudah mau mateng baru kita masukin. Jadi biar rasa santannya itu terasa guys ya. Nah, jadi airnya itu dari santannya. Kalau kurang kita boleh tambahin ya, nanti kita lihat dulu, kita kan belum masukin nangkanya ya. Nah, kita tunggu lagi kira-kira sampai dia airnya mendidih kan, kita tambahin airnya, kita tambahin mendidih ya, sambil menunggu kacang panjangnya dan melinjonya ini matang. Kita tunggu lagi. Nah, oke guys, udah kelihatan tuh ya, kacang panjangnya udah berubah bentuk ya. Kita masukin togenya, ini sudah mateng ini ya. Nah, oke. Kita juga kelihatan tuh santannya tuh ya. Kita biarkan saja tuh, langsung kelihatan tuh warnanya tuh. Nah, ini kita masukin nangka. Nangkanya itu guys, kalau mau lebih mantap gitu ya, kalau dia baru matang kan memang pecah-pecah. Guys tuh gebukin lagi guys ya. Jadi nangkanya digebukin, digeprekin guys ya. Jadi nangka geprek ya. Kita geprekin biar dia tambah agak hancur gitu. Biar makannya itu lebih enak, dan itu gimana ya, bumbunya itu lebih meresap ke nangkanya. Ya kayak sayur nangka Padang. Nah, biasanya kan kalau sayur nangka memang ada juga yang nggak digebuk ya, ada utuh gitu. Ya enaknya kan yang makan yang digebuk gitu ya, dihancur gitu ya. Bonyok gitu ya nangkanya. Nah, jadi segala umur bisa makan. Nah, yang nggak ada gigi juga bisa makan. Dia empuk deh. Jadi kalau dibonyokin dia empuk, pas kita masak lagi untuk ini, nah untuk kedua kalinya dia benar-benar empuk. Nah, karena nangka ini termasuk alot guys. Nah, jadi kita gebukin dulu. Nanti kita udah masukin ya, toge ini udah mau mateng guys. Tinggal krecek ya sama santan kental ya. Nah, ini karena sudah mateng ya. Kita bentar lagi dihidangkan, kita masukin santan kentalnya sambil kita nanti panasin lagi sebentar ya. Nggak usah lama-lama guys. Toh udah mateng semuanya, tinggal ini campurin santan yang kentalnya ya. Nah, kalau krecek jangan cepet-cepet guys. Kreceknya jadi ini kan, krecek aja tuh kan udah biarin ini ya buat bonyok, kita nggak usah cepet-cepet. Toh dia kan udah mateng ya. Nah, tuh langsung kan warnanya kan. Kalau bagi guys yang pengen kuahnya banyak boleh tambahin, tapi jangan terlalu banyak guys ya. Nanti kan bumbunya jadi kurang ya, kurang terasa. Paling garamnya, asinnya atau enggak kita coba gitu ya. Nanti kita coba. Nah, ini sekarang kita masukin krecek ya. Tuh kan lebih rame kan guys ya. Lebih rame, lebih seru makannya, nggak nangka doang. Nah, ini krecek, udah masukin krecek, udah siap hidangkan guys. Udah siap dihidangkan guys. Jadi itu kan kreceknya langsung itu dia langsung lembek langsung. Nah, tuh jangan terlalu banyak juga guys kreceknya, ini aja udah penuh ini ya, nanti kuahnya jadi kurang. Namanya gulai itu kan enaknya di kuahnya guys ya, kalau kuahnya kurang kan ya kurang sedap juga gitu. Oke, nah kreceknya secukupnya lah ya. Nah, ini kuahnya sudah pas banget nih kuahnya nih. Kalau gulai itu pasti kuah ya kayak Padang kan, nasi sama kuahnya aja udah mantep, makanya gak usah sayurnya, kan kuahnya yang intinya. Nah, jadi kuahnya jangan terlalu sedikit. Oke, kita nih aduk ya. Nah, ini nanti kita icip rasanya dan siap dihidangkan. Oke guys, kita tunggu di meja makan guys ya. Oke guys, nah wow, bikin ngiler aja nih. Udah selesai guys ya, kita coba. Aduh, kuahnya dulu guys, kita coba kuahnya dulu ya. Karena di gulai itu
kuahnya itu guys. Pamungkasnya itu kuahnya. Kita coba dulu. Santannya itu benar-benar terasa guys ya. Sekali-sekali lah makan santan yang berat gitu guys ya. Jangan encer-encer. Gulai itu harus benar-benar, santannya itu harus berat guys. Itu baru namanya gulai guys. Aduh, kita coba dulu. Ini ada kreceknya. Aduh, ini krecek kan nyerap nih kuahnya ini. Nangkanya juga udah digeprek. Ini kan hancur ya, bonyok ya, lembek gitu, dan nyerap tuh kuahnya tuh. Waduh. Nasinya ketinggalan guys. Waduh, kita makan dulu deh. Udah deh guys. Waduh, nggak usah ke rumah makan Padang lagi guys. Buset deh. Oke guys, bener-bener deh maknyus guys. Ya, makasih guys ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke guys, makasih.